Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita kenikmatan serta kesehatan sehingga pada hari ini kita dapat berkumpul. Sholawat serta salam tidak lupa kita curahkan kepada Nabi Muhammad SAW yang telah memberikan kita syafaatnya hingga hari kiamat kelak. Baiklah, langsung saja pada materi kultum hari ini yang berjudul beriman kepada kitab-kitab Allah. Pengertian kitab-kitab Allah secara etimologis berasal dari kata ba yang berarti menulis. Setelah menjadi bentuk masdar berarti tulisan atau yang menulis. Secara terminologis, kitab Allah berarti adalah kitab suci yang diturunkan oleh Allah kepada para nabi dan rasul-rasulnya. Kitab-kitab Allah sebagai wahyu. Wahyu adalah kalam atau ungkapan Allah yang diturunkan kepada nabi dan rasul melalui 3 cara. Yang pertama melalui mimpi. Itu terdapat pada Quran surat As-Saffat ayat 102. Yang kedua itu melalui kalam ilahi dari balik tabir. Misalnya perintah sholat yang diterima melalui peristiwa Isra Mi'raj atau wahyu yang diterima Nabi Musa di Bukit Tursina yang terdapat pada Quran surat Duha ayat 9-13. Lalu yang ketiga melalui malaikat Jibril yang terdapat pada Quran surat Asy-Syu'ara ayat 192-195. Sebelum kitab Allah turun, Allah menurunkan beberapa kitab suci, yaitu ada 5 kitab. Yang 3 berbentuk kitab suci, yaitu Zabur, Taurat, Injil, dan Injil, dan yang 2 berbentuk suhuf atau lembaran, yaitu suhuf Ibrahim dan suhuf Musa. Yang pertama, kitab Taurat. Terdapat pada Quran surat Al-Maidah ayat 44. Yang kedua ada Zabur. Penjelasannya terdapat pada Quran surat Al-Isra ayat 55. Yang ketiga ada kitab Injil yang terdapat pada Quran surat Al-Hadid ayat 27. Yang keempat suhuf atau lembaran. Terdapat pada Quran surat Al-Ala ayat 18-19. Al-Quran sebagai kitab Allah yang terakhir. Yang pertama ada keutuhan dan keaslian Al-Quran itu terdapat pada surat Al-Hijr ayat 9. Yang artinya sesungguhnya kamilah yang menurunkan Al-Quran dan sesungguhnya kami benar-benar memeliharanya. Yang kedua ada fungsi Al-Quran terhadap kitab sebelumnya, yaitu nasik, muhaimin atau batu ujian terhadap kebenaran kitab sebelumnya. Lalu ada mushadik yang berarti menguatkan kebenaran-kebenarannya. Yang ketiga, ada keistimewaan Al-Quran, yaitu yang pertama, berlaku untuk seluruh umat manusia kapanpun dan dimanapun, terdapat pada Quran surat Al-Furqan ayat 1 dan Quran surat Saba ayat 28. Lalu yang kedua ada ajaran Islam mencakup seluruh aspek kehidupan. Terdapat pada surat Al-An'am ayat 38.
Yang ketiga, terjamin keasliannya, terdapat pada surat Al-Hijr ayat 9. Yang keempat, mudah untuk dipahami, terdapat pada surat Al-Qamar ayat 17. Jadi isi di Al-Quran itu mudah dipahami ya. Yang kelima, ada Al-Quran sebagai mukjizat Nabi Muhammad SAW. Mukjizatnya yang pertama adalah gaya bahasa Al-Quran yang mengagumkan. Yang kedua, kandungan mengenai sejarah dan ramalan hidup. Yang ketiga, sebagai sumber pengetahuan. Yang keempat, sebagai pedoman seluruh kehidupan. Yang kelima, penerima wahyu Al-Quran, seorang nabi yang ummi. Yang keenam, isi Al-Quran terpelihara dari kepalsuan. Lalu ada kewajiban seorang muslim terhadap Al-Quran. Jadi jika kita seorang muslim, maka kita wajib yang pertama mengimani, yang kedua mempelajari. Jadi kita mempelajari isi dalam Al-Quran tersebut sehingga kita nanti bisa menerapkan dalam kehidupan sehari-hari kita. Yang ketiga, membaca. Jadi kita sebagai seorang muslim itu diwajibkan untuk membaca Al-Quran, untuk dapat membaca Al-Quran. Yang keempat, mengamalkan. Jadi yang kandungan yang terdapat dalam Al-Quran itu wajib diamalkan oleh seorang muslim. Baik, itu saja yang dapat saya sampaikan pada kultum hari ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf dan saya mohon ampun kepada Allah. Akhir kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.